Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi PKN terkait dengan prinsip dan indikator demokrasi. Teman-teman udah pada tahu belum apa prinsip dan indikator demokrasi itu? Kalau kalian belum tahu, nanti kita belajar bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak dianut di dunia pada saat ini. Dalam demokrasi, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah dan kebijakan negara melalui proses partisipatif. Namun, tidak semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi benar-benar menjalankan prinsip demokrasi secara utuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja prinsip dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih apa itu prinsip dan indikator demokrasi ya. Menurut Robert Adler dalam Journal of Democracy, demokrasi memiliki prinsip dasar seperti kesetaraan suara, partisipasi efektif, dan kontrol rakyat atas agenda pemerintahan. Selanjutnya, Seymour Martin, Lipset, Political Man, Jurnal Ilmu Sosial. Indikator demokrasi adalah kompetensi politik, partisipasi warga, dan jaminan kebebasan sipil. Jadi, secara umum, prinsip demokrasi adalah dasar atau nilai-nilai utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis. Sedangkan indikator demokrasi adalah ukuran atau ciri-ciri yang digunakan untuk menilai apakah suatu negara atau sistem politik menjalankan demokrasi dengan baik atau tidak. Oke, baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Para ahli mengemukakan berbagai prinsip dasar demokrasi, di antaranya yang pertama ada kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Mas Wadirau pada tahun 1997 menyebutkan bahwa demokrasi memiliki prinsip utama kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Lalu kedaulatan yang kedua, yaitu menurut Frans Magnisuseno pada tahun 1997 menekankan bahwa demokrasi menjamin kebebasan dan persamaan bagi setiap individu dalam aspek politik, sosial, dan hukum. Demokrasi juga menjamin kebebasan individu dalam berpendapat, berkumpul, dan beragama, serta memberikan kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Lalu, prinsip demokrasi yang ketiga yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Karena pada tahun 1981 menyatakan bahwa demokrasi menekankan pemerintahan berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Lalu prinsip demokrasi yang keempat yaitu pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Montesquieu dalam teori Trias Politica menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan diperlukan agar tidak terjadi dominasi satu lembaga terhadap yang lain. Di Indonesia sendiri pemisahan kekuasaan ada tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Prinsip demokrasi yang kelima yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil atau free and fair election. Robert Dahl pada tahun 2011 menyebutkan bahwa kompetisi politik yang bebas adalah salah satu syarat utama demokrasi yang sehat. Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan sehingga rakyat dapat memilih wakilnya tanpa adanya suatu tekanan. Lalu prinsip demokrasi yang keenam yaitu partisipasi politik masyarakat atau political participation. Hendra Nur
Cahyo pada tahun 2006 menyebutkan bahwa demokrasi tidak akan eksis tanpa partisipasi rakyat yang aktif. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu maupun berbagai bentuk partisipasi yang lainnya. Lalu prinsip demokrasi yang ketujuh yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM atau Human Rights Protection. Ran Magnus Seno pada tahun 1997 menegaskan bahwa jaminan hak-hak demokratis adalah salah satu ciri utama negara demokrasi. Lalu prinsip demokrasi yang ke-8 yaitu transparansi dan akuntabilitas atau Transparency and Accountability. Huntington pada tahun 1991 menyebutkan bahwa demokrasi menuntut transparansi dalam pemerintahan untuk mencegah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat dan bersikap transparan dalam menjalankan tugasnya. Oke, setelah kita mempelajari terkait dengan materi prinsip demokrasi, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan indikator demokrasi. Indikator demokrasi digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu negara menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Berikut adalah beberapa indikator utamanya. Yang pertama yaitu pemilihan umum atau pemilu yang bebas dan adil. Pemilu harus dilaksanakan secara transparan, tanpa kecurangan, dan semua warga negara berhak memilih dan dipilih. Lalu indikator yang kedua yaitu kebebasan berpendapat dan pers. Masyarakat harus bisa mengemukakan pendapatnya tanpa takut akan represi, dan media harus bebas dalam menyampaikan informasi. Indikator yang ketiga yaitu kedaulatan hukum atau rule of law. Semua warga negara termasuk pejabat pemerintahan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada hukum yang diskriminatif. Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan rakyat harus memiliki mekanisme rakyat yang memiliki mekanisme untuk mengawasi kinerja pemerintahan melalui suatu lembaga legislatif, media, atau organisasi masyarakat sipil. Lalu indikator demokrasi yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi harus menjamin kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan berserikat. Indikator demokrasi yang kelima yaitu keseimbangan kekuasaan atau check and balance. Kekuasaan harus dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak ada dominasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Lalu indikator demokrasi yang keenam yaitu tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam politik termasuk dalam kebijakan publik dan organisasi sosial menjadi ukuran penting dalam suatu demokrasi. Rakyat harus memiliki mekanisme untuk mengawasi kinerja pemerintahan melalui lembaga legislatif, media, atau organisasi masyarakat sipil. Lalu indikator demokrasi yang ketujuh yaitu akses terhadap informasi publik. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi terkait kebijakan dan keputusan pemerintah agar bisa mengambil peran dalam demokrasi. Baik teman-teman semua, itulah tadi materi yang telah disampaikan terkait dengan prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan pada materi berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.